Penyakit diare dengan bahasa yang sederhana menurut orang awam. Bell notification, subscribe. Apa itu diare? Diare adalah salah satu jenis gangguan pencernaan yang paling umum dijumpai dan dapat memengaruhi semua golongan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Gejala utamanya ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar, yaitu lebih dari 3 kali sehari, serta tekstur feses yang cenderung cair. Namun, di luar gejala utama tersebut, masih ada beberapa gejala lain dari diare yang penting untuk Anda ketahui. Mari simak informasi selengkapnya di bawah ini. Sebelum membahas gejalanya, Anda perlu mengenal apa itu diare secara umum terlebih dahulu. Jadi, diare adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh terganggunya pencernaan, ditandai dengan buang air besar, encer sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Feses yang keluar bisa berupa lembab atau sangat berair. Jenis gangguan pencernaan satu ini merupakan masalah kesehatan yang paling umum terjadi di Indonesia sendiri. Jumlah kasus diare adalah sekitar 7,2 juta jiwa, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Di samping itu, diare adalah masalah kesehatan yang sering terjadi pada bayi dan anak-anak. Walau banyak kejadian diare tidak berbahaya dan bisa sembuh dengan sendirinya, diare adalah kondisi yang dapat mengganggu penderitanya dan bisa menyebabkan komplikasi penyakit tertentu. Maka dari itu, masalah diare tetap harus ditangani sesegera mungkin. Diare dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan durasinya. Jenis-jenis diare ini pun disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya. Diare akut merupakan jenis gangguan pencernaan yang terjadi secara tiba-tiba dengan durasi berlangsungnya selama 3-7 hari. Umumnya, penyebab diare akut karena adanya infeksi virus atau bakteri di saluran cerna. Infeksi virus atau bakteri tersebut bisa terjadi karena adanya kontaminasi pada makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh penderita diare tersebut. Kondisi diare persisten ditandai dengan buang air encer dan sering lebih dari 3 kali dalam 24 jam yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu, namun kurang dari 4 minggu. Diare persisten umumnya disebabkan oleh patogen yang berbeda dengan penyebab diare akut. Durasi dari diare kronis berlangsung selama 4 minggu atau bahkan lebih. Biasanya, diare kronis disebabkan oleh infeksi kronis, alergi, seperti pada laktus intoleransi, pengaruh konsumsi obat-obatan tertentu, hingga kondisi medis. Beberapa kondisi medis yang mengakibatkan diare kronis adalah Crohn's disease, iritasi usus besar IBS, dan lain sebagainya. Mengonsumsi air dari sumber yang tidak bersih, jarang mencuci tangan sebelum makan dan setelah pergi ke kamar mandi, menyimpan makanan di tempat yang tidak tertutup, mengonsumsi sisa makanan yang sudah basi. Penderita diare pada umumnya akan mengalami sejumlah gejala yang dapat memengaruhi kesehatan dan kenyamanan mereka. Mual dan muntah, lemas, pusing, kesulitan menahan keinginan untuk buang air besar, sakit perut dan bahkan kram, merasa haus terus-menerus atau dehidrasi, demam, tidak nafsu makan. Dokter biasanya akan mendiagnosis diare melalui beberapa tahap, seperti wawancara medis, pemeriksaan fisik, hingga pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk diagnosis diare, pemeriksaan sampel feses untuk mengetahui infeksi yang dialami oleh pasien, tes darah untuk mengidentifikasi penyebab diare, sigmoidoskopi dan kolonoskopi apabila ada dugaan penyakit serius dengan gejala diare yang dialami pasien. Tindakan paling penting dalam penanganan diare adalah mencegah timbulnya
Dehidrasi yang disebabkan oleh diare, minum larutan oralit. Untuk mencegah terjadinya dehidrasi akibat diare, oralit merupakan obat diare alami yang terbuat dari campuran gula, air, dan garam, ataupun bisa juga minum antibiotik untuk mengurangi rasa sakit pada diare tersebut. Disarankan untuk mengonsumsi air kelapa sebagai obat diare alami. Sebab, air kelapa merupakan cairan elektrolit alami yang membantu mencegah terjadinya kekurangan cairan pada tubuh. Sebagai akibat dari diare, mengonsumsi obat diare seperti Attapulgite. Cara kerja Attapulgite sebagai obat diare adalah dengan menyerap bakteri atau racun yang ada di dalam saluran pencernaan. Perlu diingat, konsumsi obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter atau anjuran yang tertera pada kemasan obat. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya diare, sangat penting bagi individu untuk menjaga kebersihan diri. Salah satunya yaitu dengan rutin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, atau bisa berkonsultasi pada dokter di hospital terdekat. Sekian dari saya, kurang lebih kata saya mohon dimaafkan, dan jangan lupa dukung channel saya yang sesederhana ini agar saya dapat membuat video tentang kesehatan menurut versi orang awam.